Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat. Kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga atau materi yang ketiga, yaitu tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Judulnya kok terasa aneh ya? Biasanya kita kan hanya membahas kebaikan, membahas sesuatu yang baik-baik. Tetapi kenapa kali ini kita justru malah membahas hal yang buruk? Kita malah membahas minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kok gitu? Kenapa kita harus mempelajari hal yang buruk? Karena hukum mengetahui keburukan itu sama pentingnya dengan mengetahui kebaikan. Jadi kita tidak hanya diminta mengetahui yang baik, tetapi kita juga pun diminta untuk mengetahui, mempelajari yang buruk. Mengapa demikian? Aku sering bertanya keburukan kepada Rasulullah agar aku tidak terjerumus ke dalamnya. Kata sahabat Nabi Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi itu, kenapa kita harus mempelajari yang buruk? Agar kita tidak melakukannya. Kita mempelajari yang baik agar kita benar dalam melakukannya, benar dalam mengamalkannya, dan kita mempelajari yang buruk agar kita tidak melakukannya, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Contohnya, kalau kita tahu di depan kita ada jurang, pasti kita akan jalan hati-hati agar tidak masuk ke dalam jurang itu. Tetapi kalau kita tidak tahu bahwa di depan ada jurang, maka bisa jadi kita akan justru masuk ke dalam jurang itu. Karenanya penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk tidak hanya tahu yang baik saja, tetapi kita pun penting untuk tahu yang buruk. Miras atau dalam bahasa Arab disebut sebagai khamr adalah minuman yang memabukkan. Mabuk itu menghilangkan kesadaran. Jadi orang yang mengkonsumsi miras, dia tidak sadar terhadap apa yang dia perbuat. Miras dapat merusak kesehatan jika dikonsumsi. Ya, efeknya bagi tubuh adalah tubuh kita bisa rusak. Ginjal kita bisa rusak, organ-organ yang lain bisa rusak. Termasuk pikiran kita pun akan rusak kalau kita mengkonsumsi miras. Judi atau maisir dalam bahasa Arab adalah mempertaruhkan sejumlah harta di mana yang menang untung dan yang kalah rugi. Yaitu poinnya ya. Yang menang hartanya bertambah banyak, yang kalah hartanya sangat berkurang banyak. Judi dapat menyebabkan seseorang terlilit hutang. Hati-hati. Jadi penyebab seseorang berhutang itu tidak hanya karena dia butuh untuk kebutuhannya, tetapi juga bisa jadi karena disebabkan oleh dia rugi karena judi. Permusuhan atau adawah dalam bahasa Arab adalah rusaknya tali persaudaraan antar sesama. Itu ya, ingat, ketika kita sudah bermusuhan dengan seseorang, hati-hati, persaudaraan kita bisa terganggu. Sementara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjaga persaudaraan antara sesama muslim atau disebut ukhuwah Islamiyah agar kita ini kuat. Jadi yang membuat kita lemah itu karena kita tidak memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Kalau kita merasa bahwa dia itu saudara kita, pasti kita akan mau menolong dia dengan setulus hati dan ikhlas. Tapi kalau kita tidak punya ukhuwah, tidak merasa dia saudara kita, akan berat bagi kita untuk menolongnya. Jadi permusuhan itu tolong dihindari, karena itulah yang membuat kita lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil tentang menjauhi miras, judi, dan pertengkaran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, sesungguhnya meminum minuman keras, khamar, wal maisir, berjudi, wal angsabu, berkurban untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amalis syaitan, itu semua termasuk perbuatannya setan.
fajtanibuhu, maka jauhilah itu semua, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang tuflihun, beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa orang-orang yang menghindari khamar, orang-orang yang menghindari judi, orang-orang yang menghindari berhala, berhala itu menuhankan selain Allah, dan orang-orang yang menghindari mengundi nasib dengan anak panah, hati-hati, ini biasanya terjadi di kita. Misalnya dalam ujian, bingung jawabannya apa, A, B, C, atau D. Dia hitung kancing baju, dia hitung jari, atau apapun yang bisa menunjukkan bahwa jawaban itu yang benar. Itu termasuk mengundi nasib, hanya medianya yang berbeda. Kalau dulu dengan anak panah, sekarang bisa dengan kancing baju, bisa dengan apapun itu. Jadi hati-hati, tolong hindari. Karena itu semua termasuk perbuatannya syaitan. Ya, jadi jauhilah itu semua. Siapa yang bisa menjauhi itu semua, tidak melakukan itu semua, maka Allah menyebut mereka sebagai orang yang beruntung. Dampak mengonsumsi miras, judi, dan pertengkaran. Ya, ketika kita mengonsumsi itu semua, ketika kita mengonsumsi miras, menjadi seorang pemabuk, menjadi seorang penjudi, dan menjadi orang yang hobi berkelahi, ada dampak yang ditimbulkan. Yang pasti dampaknya ini buruk. Apa itu? Di lanjutan ayatnya, Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak, nah ini dampaknya ya, satu, menimbulkan permusuhan, yang kedua, menimbulkan kebencian di antara kamu dengan khamar dan judi itu. Dan yang ketiga, menghalangi kamu dari mengingat Allah, menghalangi kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, menghalangi kita dari sholat. Jadi orang yang suka minum minuman keras, orang yang suka mabuk, orang yang suka main judi, dan orang yang suka berkelahi, dampak yang akan dirasakan oleh dia adalah dia akan hobi bermusuhan, dia akan mudah membenci seseorang, dia akan malas dalam mengingat Allah, malas berzikir, lisannya itu malas mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan dia pun akan malas sholat. Fahal antum muntahun, maka apakah kamu nggak mau nih berhenti dari perbuatan itu? Jadi anak-anakku semua, perbuatan-perbuatan buruk ini tolong dihindari. Jangan sampai kita melakukannya walaupun hanya sedikit, karena dari yang sedikit itulah lama-lama kita akan ketagihan dan akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.